Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang di pelajaran bahasa Indonesia yang masih harus belajar secara daring ini. Semoga kita belum bosan untuk terus belajar ya, meskipun lewat e-learning. Ustazah harap kita akan segera dapat bertemu secara langsung. Jadi mari tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Tidak bosan-bosannya Ustazah ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita selama masa pandemi ini. Pakai masker ketika berpergian dan sering mencuci tangan. Silakan untuk menyiapkan terlebih dahulu buku paket bahasa Indonesia masing-masing dan juga untuk menyiapkan buku catatan. Catat hal-hal penting dalam video pembelajaran ini dan juga kalian bisa mencatat hal-hal yang masih membuat kalian bingung. Kalian dapat menanyakan langsung pada Ustazah setelah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk mengonfirmasi kehadiran di kolom komentar e-learning ya, agar Ustazah dapat mencatat kembali kehadiran kalian dan Ustazah dapat tahu kalian masuk kelas hari ini atau tidak. Hari ini kalian pasti sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Jadi hari ini kita masih akan mempelajari teks eksposisi untuk menanggapi masalah, yaitu yang bagian C dan bagian B. Nah, kalian sudah hafal bukan? Sebelum pembelajaran, kita akan terlebih dahulu mengulas kompetensi dasar dari teks eksposisi. Yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang kedua, mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, dan pengetahuan. Selain itu juga rekomendasi dari struktur dan kebahasaan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks eksposisi dan mampu mengonstruksi teks eksposisi. Masih ingat tidak apa saja yang telah kita pelajari sebelumnya? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi dan menginterpretasi teks eksposisi. Semoga kalian tetap mengingatnya ya, dan juga kembali membaca materi-materi sebelumnya. Nah, untuk melihat apakah kalian masih mengingat pembelajaran minggu lalu, Ustazah akan membuat kuis ya. Silahkan jawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, apa itu teks eksposisi? Kedua, apa saja unsur-unsur dari teks eksposisi? Yang ketiga, apa saja struktur teks eksposisi? Dan yang terakhir, yang keempat, apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi? 10 orang tercepat menjawab akan mendapatkan poin. Kalian bisa terlebih dahulu mempause video pembelajaran ini, lalu jawab 4 pertanyaan di kolom pesan Ustazah di e-learning ya. Nanti Ustazah akan mencatat nama-namanya dari 10 orang tercepat tersebut akan mendapatkan poin. Nah, kita lanjutkan kembali untuk materinya ya. Setelah minggu kemarin kita membahas bagian A dan B, kita masuk ke bagian C ya, yaitu menganalisis teks eksposisi. Berikut penjelasan untuk perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya. Dari teks eksposisi, pembaca akan mendapatkan suatu keyakinan benar atau salahnya suatu masalah, di samping menambah wawasan. Perolehan-perolehan itu berbeda apabila kita membaca teks laporan. Dengan membaca teks laporan, kita memperoleh paparan yang sejelas-jelasnya mengenai suatu hal. Kemudian ada analisis struktur dan kebahasaan. Berdasarkan struktur, teks eksposisi tersusun atas 3 struktur. Kalian sudah tahu kan? Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang.
Ketiga bagian itu harus padu dan saling terkait. Kemudian, analisis berdasarkan kaidah kebahasaan. Teks eksposisi ditandai oleh dominannya penggunaan kata-kata teknis, konjungsi kausalitas dan temporal, kata kerja mental, kata-kata perujukan, dan kata-kata persuasif. Mungkin saja kata-kata itu ditemukan di dalam teks lainnya, akan tetapi apabila ketujuh kaidah itu ditemukan dalam sebuah teks, dapat diduga bahwa teks yang bersangkutan tergolong ke dalam teks eksposisi. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang membingungkan? Silahkan catat terlebih dahulu, kemudian tanyakan langsung pada ustazah setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Nah, kita akan masuk ke bagian D, yaitu menyajikan teks eksposisi. Adapun untuk langkah-langkah penulisannya, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang berupa masalah yang penting dan menarik. Kemudian, menspesifikkan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Selanjutnya, mengumpulkan bahan, mempertimbangkan sasaran pembaca, dan yang terakhir, mengembangkan kerangka ke dalam tulisan secara lengkap dan utuh. Berikut untuk penjelasan langkah-langkah tersebut ya. Ciri-ciri topik yang baik. Nah, topik untuk teks eksposisi hendaknya berupa masalah atau sesuatu yang menjadi sorotan ataupun bahan perdebatan masyarakat. Apabila topik itu dibahas dan dicari solusinya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi halayak. Suatu topik juga dikatakan menarik apabila berkenaan dengan masalah-masalah aktual, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar ataupun hal-hal yang langka atau unik. Perlu diperhatikan pula penguasaan kita terhadap topik-topik itu. Topik yang tidak dikuasai sebaiknya kita hindari, karena hal itu akan memberatkan dalam penulisannya, dan hasilnya pun akan menjadi dangkal, menyulitkan, dan mungkin pula terjadi kekeliruan dalam pembahasannya. Berikut secara singkatnya dijelaskan, ciri-ciri topik yang baik itu harus penting, berupa sorotan masyarakat, bermanfaat. Kemudian harus menarik, yaitu faktual, peristiwa besar, orang-orang terkenal, khas atau langka, dan juga dikuasai, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan. Jangan mengambil topik yang bahkan kita belum tahu bagaimana topik tersebut. Selanjutnya ada menyusun topik ke gagasan. Topik-topik yang sudah ditentukan itu perlu diperinci ke dalam masalah, argumen, fakta-fakta, dan pesan. Setelah itu, susunannya disesuaikan dengan sistematika teks eksposisi yang terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Dapat dilihat di rubrik berikut, ada kolom struktur, unsur-unsur, dan perincian topik. Masukkan ke dalam kolom perincian topik semua informasi yang telah didapatkan. Berikut untuk penjelasan mengumpulkan bahan, mempertimbangkan sasaran pembaca, dan juga mengembangkan kerangka. Untuk mengumpulkan bahan, kita dalam mendapatkan fakta-fakta atau gagasan yang terpercaya, kita dapat mencari dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, surat kabar, maupun internet. Nah, untuk mempertimbangkan sasaran pembaca, tulisan yang ditujukan pada pelajar atau remaja perlu lebih mendalam dibandingkan dengan tulisan yang ditujukan pada anak-anak. Begitu juga sebaliknya. Jadi, pembahasan dalam teks eksposisi ini kita lihat terlebih dahulu siapa yang akan membacanya dan disesuaikan. Yang terakhir, mengembangkan kerangka. Semua pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan topik dan perincian.
kerangkanya perlu kita tuangkan ke dalam tulisan secara benar. Masukkan pula berbagai pendapat ahli dan kutipan-kutipan yang tetap dipersiapkan. Kita akan mulai ke materi terakhir untuk bab ini adalah penyuntingan teks eksposisi. Sebagai yang telah kita ketahui bahwa penyuntingan merupakan langkah pasca penulisan suatu teks. Langkah tersebut bertujuan memperoleh tulisan yang lebih baik. Hal-hal yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan penggunaan bahasanya. Nah, di sini ada pada aspek isi. Pada aspek isi ini kita akan menyunting terkait dengan berkemanfaatan dan daya tarik masalah, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan ataupun ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Sedangkan pada aspek struktur, kelengkapan dan ketetapan susunan antar bagian teks yang meliputi tesis, rangkaian argumen, serta penegasan ulangnya. Nah, ketiga hal tersebut harus sudah adakah atau tidak dalam teks tersebut. Jika belum, seharusnya lebih dilengkapi lagi. Sedangkan untuk aspek kebahasaan, kita dapat melihatnya dari keterkaitan dengan ketetapan penggunaan kata atau ragam bahasa. Sudahkah teks tersebut sesuai dengan karakteristik kebahasaan dari teks eksposisi atau belum? Nah, pemaparan materi sudah selesai. Setelah pembelajaran kita kali ini, kita akan merangkum terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah mempelajari langkah-langkah dalam membuat kerangka dan menulis teks eksposisi. Selain itu juga, kita telah belajar bagaimana sih menyunting teks eksposisi itu. Insya Allah, minggu depan kita akan melakukan ulangan harian, karena bab kedua ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar e-learning. Kita akan diskusikan di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.